Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanuddin, nomor masih 01 093 dari kelas MG 706 dengan dosen Bapak Wahyu Prabowo Santoso, SEM, dengan mata kuliah Manajemen Investasi. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester saya dari mata ini. Di laporan ini mengenai 3 aspek utama dalam investasi, yaitu evaluasi harga saham, penilaian obligasi, serta bedah kinerja portofolio yang sedang Bapak Ibu miliki saat ini. Tujuannya untuk memastikan agar setiap rupiah yang ditempatkan bekerja secara optimal. Presentasi kita akan dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu ada analisis saham terkait estimasi nilai instruksi dengan Gordon Growth Model. Jadi kita akan melihat apakah saham PT Maju Bersama ini murah atau mahal nanti melalui rumus yang ada. Lalu juga kita ada penilaian obligasi dengan menentukan harga wajar berdasarkan suku bunga pasar. Dan yang terakhir kita akan mengevaluasi apakah manajer portofolionya sudah bekerja dengan cukup cerdas atau justru kinerjanya di bawah rata-rata pasar. Nah, mari kita mulai dengan saham. Kita akan membedah atau menganalisis nilai instruksi saham. Jadi perusahaan baru saja membagikan dividen sebesar Rp2.000. Dengan asumsi dividen ini tumbuh konsisten 10% setiap tahunnya, dan target pengembalian yang kita inginkan adalah 15% atau keuntungannya. Jadi kita akan menggunakan metode Gordon Growth Model. Jadi berdasarkan hitungan matematis yang telah kita hitung, nilai intrinsic atau harga jujur dari saham ini adalah Rp44.000. Ini adalah angka patokan dasar kita untuk menentukan value dari sebuah emiten atau saham ini. Selanjutnya ada rekomendasi investasi sahamnya. Sebelumnya kita telah menilai dari tersebut, nilai indeksi dari emiten tersebut sebesar Rp44.000. Sedangkan harga pasar di saat ini yaitu Rp45.000. Artinya saham ini sedang overvalued atau terlalu mahal. Saya menyarankan untuk tidak membeli dulu atau justru menjualnya. Kita tidak ingin barang dengan harga yang lebih tinggi dari. Jadi rekomendasi strategisnya jual atau wait and see. Jadi investor disarankan tidak membeli pada harga saat ini karena tidak memiliki margin of safety. Nah, selanjutnya kita beralih ke obligasi. Dengan nilai 10 juta, obligasi ini memberikan janji bunga atau kupon tetap 12% per tahunnya.
Setelah kita hitung nilai tunainya dengan membandingkan suku bunga pasar saat ini yang berada di angka 10%, maka harga wajar obligasi ini seharusnya 10.758.157 rupiah. Perhitungannya bisa Bapak Ibu lihat dari sini, dari hasil perhitungan present value-nya, dari bunga pokok anuitasnya sebesar 4.544 rupiah, dan untuk present value dari pokok nominalnya 6.209.213 rupiah, sehingga diperoleh banyak itu 10.758.107 rupiah. Nah, lalu ini ada analisis dari harga obligasinya, apakah premium atau diskon. Oke, Ibu tanya kenapa harganya malah lebih mahal dari nilai nominal jutanya. Jawabannya adalah karena obligasi ini sedang dalam kondisi premium. Jadi bisa dibayangkan ketika pasar saat ini rata-rata membagikan bunga 1%, tapi obligasi yang ini atau yang Bapak Ibu punya ini memberikan di angka 12%. Tentu saja semua orang ingin memilikinya kalau seperti ini ya, sehingga harganya naik di harga atas. Lalu kita akan mengevaluasi portofolio dari Bapak Ibu miliki dengan menggunakan indeks ini. Return portofolionya sebesar 18%, risk-free rate-nya 6%, dengan standar deviasinya 20%. Nah, dari skor yang kita dapatkan itu sebesar 0,06% ya. Secara sederhana angka ini memberitahu kita bahwa setiap unit risiko yang diambil oleh manajer investasi Anda membuahkan hasil yang cukup baik ya. Artinya setiap 1% risiko yang diambil memberikan premi imbal hasil sebesar 0,6%. Jadi lumayan cukup baik, portofolionya efisien karena tidak mengejar untung tapi juga memperhatikan risiko yang ada. Lalu kita coba evaluasi portofolio ini dengan Jensen Index. Ini adalah cara yang paling jujur untuk melihat kemampuan manajer investasi. Hasilnya adalah positif 1,2%. Artinya manajer portofolio Bapak Ibu berhasil memberikan keuntungan 1,2% lebih tinggi daripada yang seharusnya didapatkan secara teori. Ini menunjukkan adanya keahlian khusus dalam memilih aset. Kesimpulan kinerja manajer portofolio. Jadi, apakah manajer portofolio yang Bapak Ibu miliki bekerja dengan baik? Jawabannya ya. Manajer telah mengalahkan pasar performing. Kita bisa analisa atau analisis dari kinerjanya dari pertama yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu ada index sharp menunjukkan angka 0,6, efisiensi dalam mengelola resiko. Lalu juga ada indeks Jensen 1,2
jadi membutuhkan adanya nilai tambahan atau excess return di atas ekspektasi model CAPM. Lalu manajer juga berhasil memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Nah, di sini selanjutnya ada ringkasan dan saran strategis. Jadi sudah kita bahas sebelumnya terkait saham. Kita perlu menghindari pembelian baru karena harga pasarnya ini sudah over value ya. Terbukti ketika kita hitung value-nya ada di angka 44.000, nilai intrinstiknya 44.000, sedangkan saham itu di pasar dijual dengan harga 45.000. Jadi jelas lebih mahal ya. Jadi tidak disarankan untuk membeli. Lalu dari obligasinya, jadi koleksi obligasi ini jika mencari pendapatan yang tetap dan stabil meski harganya yang lumayan premium ya. Untuk obligasi ini itu menarik ya karena bunganya di atas rata-rata pasar, untuk portofolionya baik dan kinerjanya juga sudah sehat ya. Jadi kesimpulan dari portofolio Bapak Ibu miliki yaitu mungkin wajib dipertahankan strateginya saat ini karena manajer investasi terbukti mampu memberikan imbal hasil di atas rata-rata pasar ya. Dari perhitungan yang telah kita hitung, ada Jensen Index, ada juga Sharp Index, semuanya menunjukkan angka yang positif, sehingga bisa kita simpulkan bahwa kinerja dari portofolio Bapak Ibu sudah cukup baik karena bisa menunjukkan kinerja di atas rata-rata pasar. Seperti itu. Baik, sekian dari presentasi saya terkait jawaban UAS saya di kelas manajemen investasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon feedbacknya juga bila ada beberapa yang keliru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.